pura-pura hamil dan melahirkan, pakai kain di perut biar tetangga nggak curiga. Jadi ada sepasang laki-laki dan perempuan datang. Si perempuan ini bilang dia mau melahirkan. Tiba-tiba ada seorang ibu parubaya yang datang dengan kondisi perutnya yang juga membesar. Dan si ibu ini bilang mau menemani si perempuan tadi melahirkan. Umur perempuan yang mau melahirkan ini sekitaran 29 tahun. Dan dia nampak tidak bahagia dengan persalinannya. Tapi si ibu ini tetap memberi semangat kepada perempuan itu. Bahkan selama 24 jam si ibu itu sangat setia menemani si perempuan ini melahirkan. Saat aku tanya, ternyata itu adalah tetangganya. Aku pun tersentuh, jarang sekali tetangga mau menemani orang melahirkan. Ternyata si ibu ini bilang kalau orang tuanya itu jauh dan mereka itu orang perantauan. Saat proses melahirkan, si ibu yang mau melahirkan tadi juga nggak bersemangat sama sekali. Bahkan dia nggak peduli dengan kelahiran bayinya. Ketika diberi aba-aba, dia juga tidak mau mendengarkan. Dan saat bayi lucu itu lahir, dia tidak berbahagia sama sekali. Malah kebalikannya, si ibu yang hamil tadi malah lebih bahagia dari si perempuan yang melahirkan ini. Bahkan saat diajak bercanda ibu dengan bayinya, dia tidak senang sama sekali. Ketika aku memuji dan mengatakan si bayinya ini cantik, dia nggak peduli. Dia lebih memilih memainkan HP-nya daripada melihat wajah bayinya. Tapi syukurnya si ibu yang menemani dia ini sangat menyayangi bayi itu. Bahkan dia yang mengurusnya sampai si ibu yang melahirkan ini tadi pulang. Pasangan lelakinya tadi saat mengantarkan si perempuan ini, dia langsung pulang dan gak kembali lagi sampai keesokan harinya. Bahkan bayinya diajani oleh suami si ibu yang menemani dia tadi. Keesokan harinya pasangan lelakinya datang. Yang aku heran, dia gak menyentuh bayinya sama sekali. Bahkan dia langsung menyiapkan barang-barang perempuan itu dan segera akan pulang. Setelah pulang gak ada pamit, mereka lewat aja dari depanku tanpa ngomong sepatah kata pun. Bahkan si perempuan ini sama sekali nggak merasakan kesakitan saat berjalan. Aku pun memanggilnya karena ada beberapa yang harus diselesaikan. Tiba-tiba ibu yang menemaninya tadi menghentikan aku dan bilang udah aku aja yang selesaiin pembayarannya. Aku pun bertanya kembali ke si ibunya, sebenarnya itu siapa, sampai si ibunya sangat baik. Bahkan untuk membayar biaya persalinannya si ibu yang turun tangan. Dan aku pun bilang kenapa bukan suaminya yang membayar. Si ibu tadi pun bilang ke aku kalau itu bukan suaminya, itu adalah pacarnya. Aku bilang ke si ibunya nggak mungkin itu bukan suaminya, sementara ini dia melahirkan anak ketiga. Si ibu tadi pun bilang suaminya ada tapi sedang di penjara. Dia hamil sama pacarnya dan kebetulan saya sedang mencari bayi. Dia mau memberikan bayinya dan selama hamil perempuan tadi juga nggak pulang ke rumahnya. Si ibu ini tadi pun menitipkannya di rumah kos-kosan. Lalu aku pun terheran kenapa tiba-tiba perut si ibu ini hilang. Bukannya kemarin perutnya membesar. Terus aku pun bilang aku kira kemarin ibu hamil tapi kok sekarang perutnya udah mengecil. Dia pun jujur ke aku kalau dia semalam itu pura-pura hamil. Bahkan selama berbulan-bulan ini dia berpura-pura di depan tetangganya, tapi tidak dengan keluarganya. Kalau keluarganya udah tahu, dia bilang cuma ingin menghindari jika suatu saat nanti anaknya sudah besar dan tetangganya nggak ngomong yang macem-macem. Aku pun mengerti ternyata si ibu ini pura-pura hamil. Dan pas pulang perutnya sudah mengecil karena dia sudah menggendong bayi. Lagi pula si ibu ini juga umurnya sudah parubaya. Dan saat aku tanya apakah ibu ini nggak bisa punya anak, ternyata dia udah punya anak 3 orang dan udah besar semuanya. Tapi dia kesepian di rumah, jadi dia pengen hamil lagi. Tapi karena nggak bisa, akhirnya dia mencari bayi. Dan ketepatan dia menemukan sepasang kekasih tadi. Si ibu ini pun bilang ke aku nggak usah khawatir, anak ini bakalan aku jaga dan kuanggap sebagai anak kandungku sendiri. Aku pun nggak bisa berkata-kata. Dan pada akhirnya si ibu ini pulang dengan senang hati. Gak lama kemudian para tetangga si ibu ini datang karena rumahnya juga gak jauh. Tetangganya menjemput si ibu ini dengan senang hati tanpa tahu yang terjadi sebenarnya.